Barang siapa salah mengambil langkah dan menetapkan cara pandang dalam kehidupan ini, dia akan sesat kesasar. Walaupun potretnya dia menghamba kepada Allah, tapi tatkala menjadikan dunia sebagai matbahun nazar, pusat dari semuanya. Banyak kita orang-orang pintar, banyak kita orang-orang alim, tapi ternyata keinginannya hanya dunia. Semuanya habis, kalah dengan orang kafir. Pejerbet bering kafir semiliar. Ada mas, lecak. Iya, duit orang kafir yang punya. Ya, kita bisa mencontoh Rasulullah, kita bisa mencontoh Nabi kita kalau kita memiliki 3 karakter ya. Bukan yang dicontoh Nabi itu hanya karakter fisiknya. Dimangkani yarjullah, orang yang bisa mencontoh Nabi itu mereka yang punya keikhlasan. Walaupun hebat ilmunya, nyundah pribadinya, tapi tak ikhlas, duitan, semuanya yang ada, mata biru, menang lebih bablas semuanya, tidak ada artinya. Dia gampang memperjualbelikan agama, wal yaumal akhir, dan dia selalu berharap akhirat. Itulah sebenarnya inti hidup ini. Kita hidup di dunia ini untuk dapat kemenangan akhirat, kita masuk surga Allah. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, bukan orang yang kaya sekarang. Bukan berarti Islam anti kekayaan, tidak. Boleh kaya raya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, beliau orang-orang kaya, tapi beliau tidak pernah menghamba kepada dunia. Ya, man adrakal akhirah faqad adrakat dunya. Barang siapa dapat akhirat, pasti dapat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Alhamdulillah, suatu nikmat dan rahmat yang dianugerahkan Allah kepada kita di pagi hari ini benar-benar terasa sekali. Terutama kita bisa sujud ruku menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlahir. Barusan saya merasakan, biasanya kita kalau bertemu dengan orang nomor 1 di kepolisian itu ada aura ngeri, aura menakutkan biasanya ya. Kok dengan orang nomor 1 ya, dengan kerucu-kerucunya saja kita ngeri, ya kan? Tapi subhanallah, dengan adanya rumah Allah, semuanya siap menghamba kepada Allah. Suasana kebatinan ini sungguh-sungguh dalam suasana yang tidak pernah kita bayangkan. Dari suasana ngeri biasanya ada sebuah kenyataan, ada rasa cinta dan rindu. Saya barusan sempat meneteskan air mata. Subhanallah, Allah telah mengirimkan hambanya sebagai pemimpin kita yang bertanggung jawab dalam masalah keamanan di daerah kita. Ternyata beliau adalah hamba Allah seperti kita. Beliau juga berharap nikmat dan rahmat Allah. Beliau juga berharap ampunan Allah. Merasa selalu banyak dosa dan kesalahan kepada Allah. Inilah sebenarnya suasana yang sangat indah sekali. Inilah sebenarnya kekuatan yang sangat ampuh, yang istimewa, yang akan mengalahkan kekuatan apa saja yang merupakan kekuatan materialistik. Sebesar apapun kekuatan itu akan kalah dengan kekuatan moralitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berpanjang lebar memberikan kesan dengan adanya pertemuan dengan Bapak Kapolres kita, dan segera akan ada perpisahan. Ya, memang manusia itu tidak akan selalu bersama, tapi al-arwahu junudum mujannadah. Ruh itu adalah seperti pasukan tentara yang berbaris rapi.
dia akan bersatu karena ada kesamaan, yaitu akidah la ilaha illallah. Insyaallah Pak Kapolres, walaupun kita nanti jauh, mudah-mudahan kita akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Karena kita butuh itu, tidak butuh tentang apa yang telah kita lihat dan kita rasakan di dunia ini. Tidak butuh kita sebenarnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia itu ditakdirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, ya, hubbus syahawat, senang untuk menjadi hamba dari hawa nafsu. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita siapapun. Yang namanya manusia pasti punya hawa nafsu, dan dia cenderung untuk menghamba kepada hawa nafsu. Adapun hawa nafsu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam informasi kepada kita, ada 3 perangkap hawa nafsu. Nomor 1 yaitu minan nisa, wanita. Maksudnya apa? Laki-laki itu mesti matmahun nazar, pusat keinginan, pusat pandangannya, motivasinya pengen cewek. Ya pasti ini, kecuali ada perkecualian manusia saat ini yang mana cewek pengen cewek, ini perkecualian ini. Pasti ini ada yang sanksi. Ya, cewek senang cowok, ya, wanita senang pria. Ini matmahun nazar. Wal banin, anak, buah hati. Ya, ini sumber juga daripada kecintaan dan juga sumber malapetaka. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Jadi ada 3 poin ujian kita yang telah ditakdirkan oleh Allah, bahwasanya siapapun manusia cinta kepada 3 hal ini. Bahkan ini merupakan 3 perangkap yang harus kita berhati-hati. Minadh dhahab, harta yang banyak itu baik berupa emas, wal fiddah ataupun berupa perak, wal khailil musawwamah ataupun kendaraan, ya, kalau dulu kuda yang bagus, ya, kalau saya kendaraan mungkin, ya, kita berkompetisi, kita harus memiliki kendaraan yang tidak ada duanya mungkin, ya, wal an'am, dan binatang ternak, ya, wal harth, dan pertanian. Yang jelas dunia ini adalah sumber dan pusat kompetisi. Kita akan menjadi nomor wahid, tapi ternyata kita gagal. Hidup di dunia ini di atas langit ada langitnya. Maka itulah pupuslah sudah angan-angan kita yang ingin menjadi nomor wahid. Kita akan selalu dikecewakan. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Itu semua adalah kenikmatan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah merupakan sebuah cara pandang yang harus kita bangun dalam hidup ini, bahwasanya kita ini manusia bumi, makhluk dunia. Kita bukan makhluk alam ruh, tidak. Kita dilahirkan ke dunia ini, Allah SWT telah menjadikan kita sebagai khalifah. Artinya Allah telah tetapkan kita untuk menjadi wakil Allah, mengatur bumi ini, mengatur dunia ini. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, innad dunya khalwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan indah. Ini dalam pandangan nafsu. Dalam pandangan nafsu. Wa innallaha mustakhlifakum fiha.
Allah telah memilih kalian untuk menjadi khalifah di dunia ini. Dunia yang indah, dunia yang manis ini diserahkan kepada kita. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wakilnya mengatur dunia ini. Ya, jadi dunia ini telah diberikan kepada kita ya. Tetapi Allah SWT melalui Rasulnya kemudian mewanti-wanti kepada kita. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin ala bani Israel kanat fin nisa. Tapi takutlah kalian kepada dunia, takutlah kalian kepada wanita. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya cobaan yang telah diturunkan Allah kepada Bani Israel adalah wanita. Hadis ini harus kita fahami benar-benar, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, bahwasanya kita hidup di dunia ini jangan sampai kita tenggelam dengan dunia ini ya. Jangan sampai kita menjadikan dunia ini tujuan. Jangan sampai menjadikan dunia ini sebagai acuan, tidak. Sebagaimana masyarakat saat ini, bahkan pemimpin kita saat ini, mereka telah memanage kehidupan masyarakatnya, hidup di dunia untuk dunia. Ini sebuah musibah terbesar. Jangan sampai kita kalau ingin selamat, kalau kita ingin mendapatkan sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat, jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Jangan sampai dunia ini dijadikan sebagai tempat kita yakini sebagai masa depan kita. Tidak. Masa depan kita bukan saat ini ya, bukan sekarang ini. Masa depan kita adalah setelah kita meninggal dunia. Setelah corong masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulan dan si fulan, itulah sebenarnya masa depannya telah dimulai langkah pertamanya. Jadi bukan sekarang. Ini yang harus kita yakini dan harus kita hidup-hidupkan. Ini cara pandang yang harus kita betul-betul tancapkan kuat-kuat dalam pribadi kita. Barang siapa salah mengambil langkah dan menetapkan cara pandang dalam kehidupan ini, dia akan sesat kesasar. Walaupun potretnya dia menghamba kepada Allah, tapi tatkala menjadikan dunia sebagai matbahun nazar, pusat dari semuanya. Inilah yang harus kita hidup-hidupkan. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Karena Allah telah menetapkan kita hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilahirkan yang mana kita terlahir tanpa tahu menau kita. Ya, insya Allah Bapak Kapolres juga sama dengan saya ya. Lahir juga tanpa tahu menau, tanpa niat ya. Semuanya tanpa niat. Siapapun manusia yang mungkin sekarang menjadi orang nomor wahid di muka bumi ini, dia juga lahir tanpa niat, tanpa ada kemauan. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtali faj'alhu sami'an basira, ila akhir surah. Jadi Allah SWT telah memberikan informasi kepada kita sebagai acuan bahwasanya benar-benar manusia itu akan merasakan dan akan melalui sebuah perjalanan hidup di mana diawali dengan sebuah awal yang mana dia tidak ada sebutannya, dia tidak mengerti apa-apa. Maksudnya Rusdi sekarang ini yang lahir tahun 1965, sebelum tahun 1965
Tanggal 12 bulan 12, Rusdi tidak ada ceritanya. Saya tidak punya cerita, saya tidak ngerti apa-apa. Saya terlahir karena ada yang menghendaki saya lahir. Bukan ibu bapak saya, bukan. Tapi dialah Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, Al-Qadir, yang penguasa. Betul, saya lahir. Saya lahir tanpa saya bisa memilih. Dengan potret fisik saya begini, dengan begini dan begitu, dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini fakta. Ya, betapa kita tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Saya betul-betul papa. Hadir ke dunia pun saya tidak pernah niat. Dan tatkala saya cinta dengan kehidupan ini, saya tidak mampu untuk menyetop apa yang akan terjadi kepada diri saya. Itulah takdir. Takdir, ya. Ada yang hidupnya sengsara, ya. Ada yang hidupnya ya berkecukupan. Ini semuanya berjalan atas nama takdir Allah Subhanahu wa taala. Pak Kapolres ini ya, jadi Kapolres sebagaimana yang beliau katakan, tidak pernah beliau itu memanage. Tidak. Ya. Beliau itu jadi Kapolres karena takdir di zaman azali. Sebelum Allah ciptakan dunia ini, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini, Allah telah ciptakan, tentukan takdir daripada semua isi langit dan isi bumi sampai hari kiamat kelak. Tidak ada yang keluar dari takdir. Maka itulah, tatkala kita paham hal ini, maka kita harus betul-betul memiliki sebuah cara pandang lagi tentang kehidupan ini, ya. Maka cara pandang ini harus kita hidup-hidupkan. Yang sukses sekarang ini bukan yang jaya, yang punya jabatan. Yang sukses saat ini bukan yang kaya raya, ya. Yang gagal saat ini bukan yang gembel, ya. Yang tidak punya rumah, yang tidak jelas pekerjaannya, yang kumuh, kasar dan sebagainya. Bukan itu sukses. Tapi yang sukses yaitu dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun potretnya kumuh. Yang gagal adalah yang tidak taat kepada Allah walaupun potretnya mewah VIP. Jadi itulah sebenarnya. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar tentang ujian ini. Ujian kita hidup di dunia ini adalah din, agama kita. Ya. Sampai seberapa ketaatan kita kepada Allah, disitulah sebenarnya kita diuji. Kalau kita berhasil, maka kita berhasil benar. Walaupun dia mungkin potretnya gembel, walaupun potretnya dia tuh bekerja kasar, tapi tatkala dia berketaatan kepada Allah, pasti wallahi dia orang yang akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Walaupun dia mungkin orang nomor 1 di Indonesia, orang nomor 1 di daerahnya, orang yang paling mewah VIP fasilitasnya, tapi tatkala tidak berketaatan kepada Allah, pasti dia akan sengsara dunia akhiratnya. Ya, saya pernah membaca sebuah kolom. Ada seorang kaya raya muda di Amerika, dia ahli komputer. Dia akhirnya kaya di waktu muda. Akhirnya karena dia tidak pernah bersentuhan dengan agama, dia berkeyakinan bahwasanya fasilitaslah yang akan menjadikan dia itu bahagia. Maka dia memilih fasilitas untuk hidupnya yang VIP nomor 1. Dari semua rumah, perabotan, semuanya. Tapi ternyata anak muda ini terkena penyakit, tidak bisa tidur karena saking sibuknya akal pikirannya dan hawa nafsunya. Dia kalau ingin tidur harus minum obat penenang. Dia harus konsultasi kepada dokter. Akhirnya jiwanya menjerit, ada apa dengan saya? Fasilitas sudah saya beli yang nomor 1, tidak ada tandingannya di muka bumi. Rumah semuanya perabotan, apa kesenangan saya sudah saya siapkan semuanya. Tapi ternyata tidak bisa keluar dari perangkap. Ada kekisruhan, kegelisahan dalam dirinya. Suatu ketika, hadirin yang dimuliakan Allah, anak muda ini yang kaya raya ini jalan-jalan di New York Park. Di kota New York itu, di tengah-tengah Park New York itu
New York Park itu atau kebun New York itu, taman New York itu ada sebuah masjid. Beliau itu tatkala jalan pada waktu hari Jumat, pas terjadi yaitu pelaksanaan khutbah Jumat. Kebetulan masjid yang dibangun oleh Raja Arab Saudi waktu itu, Raja Saud enggak tahu saya, saya agak lupa itu ya. Itu kecil, enggak terlalu besar, tapi terbuka. Anak muda ini terperanjat tatkala tidak sengaja dia melihat suasana masjid yang hingar-bingar waktu itu. Karena ada khatib sedang berkhutbah dengan sound system yang nyaring. Apa yang mengejutkan dia? Ternyata dari jamaahnya banyak yang tertidur dalam keadaan duduk. Padahal problematikanya dia tidak bisa tidur, ya. Kalau kita mungkin problematiknya fulus, ya kan? Ya kan? Kalau kita mungkin, tapi dia kaya, ya. Dia kaya. Kalau duit, tidak masalah dia. Masalah bagi dia adalah tidak bisa tidur. Itu saja. Datang kemana saja tidak bisa. Ada sesuatu yang complicated dalam kepribadiannya. Akhirnya dia terperanjat melihat itu dulu. Kok bisa ini? Orang Islam ini di depan ada orang yang berbicara dengan semangat berapi-api, ternyata kok banyak yang tidur. Hebat orang Islam ini, mungkin lebih kaya dari saya katanya ya. Kaya raya umat Islam ini katanya. Saya putuskan hari Jumat saya tidak akan masuk kantor, saya akan observasi tentang umat Islam. Akhirnya anak muda itu tidak masuk kantor, observasi dia. Dia mengadakan penelitian. Ternyata faktanya dia tanya ke takmirnya tentang siapa orang Islam, karena di Amerika itu sedikit jumlah dan komunitas umat Islam, jadi gampang terdeteksi. Akhirnya lebih terperajat lagi. Setelah survei ternyata umat Islam itu kehidupannya yang paling kumuh di Amerika Serikat. Rumahnya rumah paling kumuh, kerjanya kerja paling kasar. Tambah terperajat lagi, kok bisa orang ini tenang hidupnya ya? Sambil duduk kok bisa tidur. Saya dihantar dengan musik yang paling indah ya, dengan perabotan yang paling canggih, dengan segala macam kesenangan saya. Kok saya tidak bisa tidur? Orang ini sudah miskin, kerjanya kasar, kumuh lagi. Kok damai hatinya orang ini? Itulah tatkala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak akan dimiliki oleh siapa-siapa. Kenapa harus demikian? Kita hadirin di muka Allah, karena kita ini papa. Tidak mungkin kita akan menentukan kehidupan ini, tidak mungkin, salah pasti. Ini mutlak. Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita. Ala lahul khalq wal amr, kata Allah. Ketahuilah kata Allah, saya yang menciptakan, saya yang punya aturan. Kalau kamu tak taat aturan saya, kamu akan mendapatkan sa'adatud darain. Bukan aturan yang dibuat oleh pribadi kita. Ini problematika kita sebenarnya, hadirin yang bukan Allah. Jadi kita harus membangun sebuah cara pandang bahwa hidup kita di dunia ini untuk diuji oleh Allah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan hidup ini dan mati ini untuk media ujian bagi kita. Materinya agama, siapa yang terbaik dari kita? Itulah yang akan mendapatkan sa'adah. Itulah yang akan menjadi pemenang. Problem lagi, kenapa umat Islam sekarang ini tidak menang-menang ya? Ya, karena umat Islam sekarang terperosok juga. Ikut gaya orang-orang yang menghamba kepada nafsu. Rebutan dunia, rebutan pangkat, bagaimana agar anak saya begini dan begitu, dipoles sesuai dengan akal dan keinginannya, hubbus syahwat. Pada zaman Rasulullah SAW, kenapa Islam menang? Padahal Rasulullah SAW tidak memiliki senjata canggih, tidak memiliki tentara terlatih, tidak memiliki pertahanan yang hebat, tidak, tapi pertahanan kekuatan batin yang telah menjadikan umat Islam itu kuat, umat Islam itu hebat. Beliau betul-betul telah keluar dari penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah tidak pernah meninggalkan peradaban materialistik. Ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan peradaban
hedonistik kepada kita. Tapi kenapa umat Islam sekarang ikut peradaban materialistik? Masjid, ayo kita berlomba-lomba, kita perindah hebat-hebatan, tapi minus karakter. Ya, padahal Allah SWT mengatakan ya, terutama takmir masjidnya, ya kan, ya kan, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa sawfa yakunu minal muhtadin. Takmirnya takmir pengecut ya, takutan. Ya, hanya masjidnya megah, ya, hanya masjidnya hebat dan heboh. Ternyata takmirnya pelit. Nggak bisa lah. Kita ini harus bangunkan, menumbuh suburkan karakter-karakter hebat. Bukan fisik-fisik yang hebat, tidak berguna fisik hebat, tapi karakter kita memble. Ini yang harus kita bangun bersama-sama. Ini problematika umat. Ya, banyak kita orang-orang pintar, banyak kita orang-orang alim, tapi ternyata keinginannya hanya dunia. Semuanya habis, kalah dengan orang kafir. Pejerbet bering kafir semiliar. Ada mas lecak. Iya, duit orang kafir yang punya ya. Tapi kalau punya karakter, maka kita tidak bisa. Maka itulah hamba Allah yang beriman. Allah SWT telah memberikan kepada kita arahan ya. Kita bisa mencontoh Rasulullah, kita bisa mencontoh Nabi kita kalau kita memiliki 3 karakter ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri tauladan terbaik pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa mencontoh Rasulullah dengan mencontoh tauladan sunnah fisiknya. Wah, kalau fisiknya oke lah. Nyontoh Rasulullah, nyontek, copy paste, ya. Tapi karakter mentalitasnya no. Semuanya tidak bisa kata Allah. Bukan yang dicontoh Nabi itu hanya karakter fisiknya, bukan. Kita banyak orientasi fisik sekarang ya kan. Bagaimana sunnah Nabi kalau surban, ya kan? Bagaimana rambut Nabi? Wah, harus bukan itu. Bolehlah itu ya. Tapi disesuaikan. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah. Kalau sekarang bagi kita tidak indah, indah usah. Yang penting tutup aurat kan gitu. Tapi yang penting kita yaitu liman kana yarjullah. Orang yang bisa mencontoh Nabi itu mereka yang punya keikhlasan. Ya, walaupun hebat ilmunya, nyundah pribadinya, tapi tak ikhlas, duitan, semuanya yang ada, mata biru, menang lebih bablas semuanya. Tidak ada artinya. Dia gampang memperjualbelikan agama. Wal yawmal akhir, dan dia selalu berharap akhirat. Itulah sebenarnya inti hidup ini. Kita hidup di dunia ini untuk dapat kemenangan akhirat, kita masuk surga Allah. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung, bukan orang yang kaya sekarang. Bukan berarti Islam anti kekayaan, tidak. Boleh kaya raya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, beliau orang-orang kaya, tapi beliau tidak pernah menghamba kepada dunia. Mereka menjadi yaitu penguasa terhadap dunia. Dunia ini untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya adalah akhirat. Insya Allah kita akan bahagia. Man adrakal akhirah faqad adrakad dunya. Barang siapa dapat akhirat pasti dapat dunia. Dan yang terakhir wadzakarallahu katsira, dan selalu secara continuously dia selalu zikrullah senantiasa. Karena itulah yang akan bisa memberikan arahan kepada kita agar kita tidak termakan oleh perangkap setan. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena hari agak sudah mau terbit matahari ini ya, cukupkan saja ya sedikit tapi mudah-mudahan bermakna. Ya, sekali lagi mudah-mudahan dengan Bapak Kapol sekarang ya kita bertemu. Mudah-mudahan nanti Pak Kapol kita di akhirat juga bertemu Pak ya. Ya, bertemu insyaallah. Al arwah junudum mujannadah. Ruh itu bersatu karena ada kesamaan di antara kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.